wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Emelia. Saya dari Universitas Madura, Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Publik. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil analisis dari tugas mata kuliah Administrasi Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota. Baiklah, langsung kita mulai saja. Topik yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ruang lingkup dari kebijakan tersebut adalah ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan itu sendiri didefinisikan pada pasal 1 nomor 1 yang berbunyi ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah kerja. Ketenagakerjaan itu sendiri memiliki ruang lingkup yaitu sebelum atau bisa kita sebut prakerja, selama bisa kita sebut sebagai masa dalam hubungan kerja, dan setelah atau masa punakerja. Pada masa sebelum kerja atau bisa kita sebut sebagai prakerja, kebijakan tersebut diatur dalam pasal 9 yang berbunyi pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas dan kesejahteraan. Lalu terdapat juga pada pasal 31 yang berbunyi tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, dan pindah pekerjaan atau memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Pada masa dalam hubungan kerja diatur dalam pasal 50 yang berbunyi hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja untuk pengusaha dan pekerja atau buruh. Pada masa sudah kerja atau bisa kita sebut sebagai punakerja, kebijakan diatur dalam pasal 150 yang berbunyi ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Arah dan tujuan dari kebijakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jika dianalisis bisa kita dapatkan terdapat 4 tujuan dari regulasi itu sendiri yang berada pada pasal 4 yang berbunyi pembangunan ketenagakerjaan bertujuan A. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga secara optimal dan manusiawi. B. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. C. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan D. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Penjelasan pasal 4 huruf A Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan kegiatan yang mampu memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Dengan ini diharapkan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam pembangunan nasional, tetapi dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Penjelasan pasal 4 huruf B Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan memberikan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya. Dengan adanya pemerataan penempatan tenaga kerja, maka kebutuhan di seluruh daerah akan terisi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Penjelasan pasal 4 huruf C dan D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah dengan adanya kebijakan tentang pelindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, maka tenaga kerja tidak akan ragu lagi dan tidak akan takut lagi akan semena-mena dari pengusaha, dan mereka akan terjamin kesejahteraannya. Pasal 4 huruf D menyebut kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Di regulasi ini juga mementingkan kehidupan tenaga kerja dan keluarganya agar mendapat haknya yang layak, dan regulasi diatur pada pasal 88 sampai pasal 98 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Sedangkan dampak pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Dampak kebijakan dalam pembangunan yaitu lahirnya dan banyaknya lapangan kerja sehingga meminimalisir pengangguran dan mengatasi masalah sosial yang lainnya. Salah satunya adalah kemiskinan. Jika kemiskinan ini sudah teratasi, maka masalah sosial seperti minimnya pendidikan, banyaknya pengangguran, banyaknya kriminal dan lain-lain itu akan terminimalisir dengan sendirinya. Dengan adanya pelatihan kerja, maka tenaga kerja bisa membuka usaha sendiri dengan skill yang didapatkan dalam pelatihan kerja. Dengan adanya pelatihan kerja, maka kemampuan masyarakat akan lebih meningkat dan bisa dimanfaatkan untuk mencari atau membuka pekerjaan atau membuka usaha sendiri dan membuka lowongan pekerjaan baru. Namun jika salah sasaran dalam melakukan pelatihan kerja, contohnya seperti jika seseorang bukan mempunyai profesi sebagai penjahit, maka malah mendapatkan pelatihan kerja menjahit dan pemerintah memberikan bantuan berupa mesin jahit, maka mesin tersebut tidak bermanfaat bagi mereka dan mesin tersebut menjadi mubazir dan tidak dapat digunakan dan akhirnya dijual dan pelatihannya tidak bermanfaat. Tenaga kerja yang berkualitas akan mampu mempercepat suatu proses pembangunan di dalam suatu negara, karena dengan tenaga kerja yang berkualitas suatu negara akan mampu bersaing dengan negara-negara lain yang lebih maju. Begitu pula sebaliknya, dengan semakin majunya pembangunan dalam suatu negara akan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang secara otomatis akan memberi pekerjaan kepada tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Kebijakan kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ruang lingkup kebijakan pada undang-undang ini adalah usaha mikro. Menurut pasal 1 angka 1 yang berbunyi, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Dan kriteria tersebut diatur pada pasal 6 ayat 1. Yang kedua, usaha kecil didefinisikan pada pasal 1 angka 2 yang berbunyi, usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria pada usaha kecil diatur pada pasal 6 ayat 2. Yang terakhir adalah usaha menengah. Dalam pasal 1 angka 3 yang berbunyi, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kriteria yang dimaksud diatur pada pasal 6 ayat 3. Arah dan tujuan kebijakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah disebut pada pasal 3 yang berbunyi, usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembalikan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dengan pasal tersebut bisa kita lihat jika tujuan sebenarnya adalah untuk membangun perekonomian nasional dengan berbagai cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi namun tetap mengedepankan keadilan. Sesuai dengan amanat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 16 garing MPR RI garing 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, usaha mikro, kecil, dan menengah perlu diperdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Pemberdayaan itu sendiri didefinisikan pada pasal 1 angka 8 yang berbunyi, pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim
UMKM dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah, sehingga mampu bertumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Tujuan pemberdayaan diatur pada pasal 5 yang berbunyi tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. A. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. B. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Dan C. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Dampak kebijakan dalam pembangunan pada Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah lahirnya lapangan pekerjaan yang memberikan pelayanan ekonomi secara luas terhadap masyarakat dengan adanya lowongan pekerjaan. Maka berdampak pula pada pemerataan dan peningkatan pendapatan nasional. Namun kebijakan pemerintah belum tepat sasaran. Akses modal dianggap sebagai masalah utama dalam suatu usaha, sehingga pemerintah memberikan bantuan umum secara umum tanpa adanya PP dan memberikan bantuan kepada yang mendaftar, sehingga ada kala yang membutuhkan dana tersebut tidak mendapatkan dan yang tidak membutuhkan dana tersebut mendapatkan bantuan, sehingga tujuan dari kebijakan yang seharusnya dapat mengembangkan usaha melalui bantuan modal dalam belum dirasakan keseluruhan masyarakat pelaku usaha UMKM. UMKM berperan untuk meminimalisir masyarakat miskin karena angka lowongan pekerjaan terbilang tinggi. UMKM menyumbang devisa bagi negara sebab pasarnya tidak hanya menjangkau nasional namun sampai ke internasional. Namun kebijakan yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha UMKM belum tersampaikan semuanya karena kurangnya informasi yang didapatkan oleh mereka tentang kebijakan yang diatur untuk pengembangan usaha UMKM tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.